selanjutnya mari kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Sunda Dewi Eva. Waktu dan tempat kami persilakan kepada sekedapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari ini Sabtu pagi ya, kita dapat bersua, dapat bersilaturahmi di majelis taklim Al-Ikhlas. Tentu mudah-mudahan di sini ibu-ibu sehat semua. Sehat-sehat Bu? Tentu kita dapat bersua, dapat bersilaturahmi di sini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah. Kenapa kita hanya mengandalkan syafaat dari Nabi Muhammad? Kenapa di akhirat nanti kita hanya bisa mengandalkan syafaat dari Nabi Muhammad, juga rahmat dari Allah? Kenapa? Kenapa ayo? Apakah karena ibu tidak sholat lima waktu? Kenapa? Karena memang sebanyak-banyaknya ibadah kita, entah itu ibadah mahdum ataupun goyang mahdum, itu tidak akan cukup tersebut. Karena di dalam beribadah, kalau kata Rasulullah disampaikan, jangan sampai kita menggunakan jilbab, memakai hijab untuk merendahkan orang lain. Begitu. Kenapa demikian? Karena tidak tahu juga nanti yang masuk surga kedua itu siapa, betul? Nah, kita hanya mengandalkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, juga rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah, insya Allah tema yang akan kita diskusikan bersama, temanya apa Bu? Walaupun kamu tidak selembut dan sederajat Sayyidah Khadijah. Nah, ibu merasa rumah tangga di sini ada yang umur 20 tahun ke atas? Banyak ya. Yang masih pengantin baru ada pengantin baru? Masih ada yang pengantin baru. Nah, selama berumah tangga ibu merasa memiliki kelembutan seperti Sayyidah Khadijah baru? Masya Allah, ini sempurna asalnya ibu. Gimana? B aja. Selembut Sayyidah Khadijah, kemudian sekaya Sayyidah Khadijah. Nah, itu lalu kaya negara cabai. Masya Allah. Nah, inilah walaupun poinnya adalah tentang
Sayyidah Aisyah. Nah sekarang kita sini, walaupun kamu tidak selembut dan sekaya saya Khadijah. Kita akan coba berbeda. Tidak apa-apa jika kita tidak seperti Sayyidah Khadijah, tapi ibu memiliki keunikan masing-masing dalam sebut. Nah ibu keunikan bisa apa itu? Keunikannya apa bu? Apa keunikannya? Keunikannya mencari uang. Uang disimpan dimanapun oleh suami, kapan ini subhanallah. Oke, ini yang maksud saya dengan mengambil tema ini. Jadi kita tidak berkecil hati, karena kata Rasulullah ada 4 perempuan yang sudah pasti masuk surga. Pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Fatimah binti Muhammad, yang ketiga Maryam binti Imran, yang keempat Asia binti Fir'aun, Asia binti Muzahir alias istri Fir'aun. Keempat itu apakah Sayyidah Aisyah tidak termasuk? Kenapa Sayyidah Aisyah tidak termasuk ke dalam 4 yang ada dalam hadis itu? Kenapa? Apakah Sayyidah Aisyah mau langsung surga? Kenapa? Ayo ada yang tahu? Kan Pak, sedangkan kita mengetahui banyak hadis-hadis lain yang Rasulullah itu begitu mencintai Sayyidah Aisyah. Tapi kenapa tidak termasuk ke dalam 4 perempuan yang sudah pasti masuk surga, 4 perempuan terbaik di dunia dan di akhirat? Kenapa? Kenapa? Ayo. Karena bisa jadi kalau kata ulama dilihat dari asbab wurudnya, hadis itu turun sebelum Aisyah memperlihatkan keistimewaannya, atau bahkan jauh sebelum adanya Sayyidah Aisyah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Sayyidah Aisyah diperlihatkan oleh Allah lewat apa? Lewat apa? Lewat mimpi. Ya, lewat mimpi. Kalau ibu ketemu dengan suami ibu lewat apa bu? Ini masuk angin. Lewat apa bu? Lewat telepon. Kalau nggak ada telepon berarti gimana jawabannya? Tinggal di depan kamu bu ibu. Penasaran keluarga lewat mana? Lewat surat, lewat apa lagi? Lewat apa? Lewat temannya, saya duit namanya. Nah, Masya Allah, kalau Sayyidah Aisyah itu lewat mimpi yang diperlihatkan di dalam surga itu bahwa ada wajah Sayyidah Aisyah, kemudian malaikat tujuh menyampaikan bahwa itu adalah calon istri. Kalau dengan Sayyidah Khadijah kurang malu. Kita akan mulai dari sana, dari mulai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Khadijah hingga pada akhirnya saat mengaturkan di payung. Mengaturkan di payung tapi Sayyidah Khadijah aslinya ini apa cek biar ibu kalau aku suka ayah jadi ibu ayahmu apa pada akhir bulan jadi mana yang bulan. Nah, sudah pasti Sayyidah Khadijah terlebih dahulu yang meninggal, gitu kan? Setelah Sayyidah Khadijah ada Sayyidah Saudah, setelah Sayyidah Saudah adalah Sayyidah Aisyah. Lalu Rasulullah berkali dengan 9 istri dalam waktu yang bersamaan, gitu ya. Nah, pertemuan Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW mengenalku ada mak comblannya salah. Nabi sambil bingung mak comblang ini mak comblang salah bu. Jawab ayah mulai mak comblang siga di zaman era Siti Nurbaya.
pas siap kesadaran tiba-tiba kabur gara-gara kontennya ini bukan hoax gitu ya, bukan ifki, bukan kabar bohong, maka realita zaman ini sebenarnya aneh kabur akhirnya gitu. Buat zaman Rasulullah pun ada macam-macam kalau bahasa kita itu, tapi kita di ya. Kalau kala itu saya tinggal di sini curhat. Kalau bahasa ibu itu curhat curhat ya kepada sahabat itu bahwa kalau saya kerja tertarik kepada Rasulullah karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Tapi saya kalau dia saat itu pun agak-agak insecure. Kalau bahasa kita itu nggak ada terlalu percaya diri. Mengapa? Karena pertama dari segi usia kami jauh berbeda. Kemudian selain dari usia, dari segi status, saya kalau dia sebelum dengan Nabi Muhammad SAW itu sudah menikah berapa kali? 2 kali. Dengan yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, berarti yang ketiga dengan Rasulullah SAW. Jadi kurang percaya diri gitu ya. Kemudian tidak apa-apa. Kata sahabatnya itu tidak apa-apa. Belum jadi Rasul jelas. Itu Nabi Muhammad usianya kurang lebih 25 tahun. Tidak apa-apa kata Nabi SAW. Nanti aku akan mencoba menemui Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ketika menemui sampai karena perasaan saya berbeda itu seperti apa, maka di sana tidak langsung harus belum mengetahui saya menjadi seperti apa. Ada jarak dulu, berdiskusi terlebih dahulu, baru kemudian kalau kita yang melamanya itu pesannya itu siapa? Saya Khadijah. Yang betul yang pertama kali menginisiasi itu saya Khadijah. Tapi yang lama secara formal, yang khidbah secara formal siapa? Rasulullah SAW dengan didampingi oleh pamannya Abu Thalib juga Hamzah. Ditemani khidbah, lamaran dan lain sebagainya disambut oleh pamannya Sayyidah Khadijah. Dan akhirnya setelah lamaran menikah. Itu singkatnya demikian ya. Nah kalau ibu ketemu dengan suami gimana tuh ibu? Ketemu dengan suami gimana tuh? Ayo kalau yang 1 tahun sebulan karena apa? Karena ketika pacaran yang dilihat itu cangkangnya. Jadi cangkangnya bukan dalamnya. Yang asli ketika dalamnya sudah terlihat, kok ternyata begini dan sebagainya. Bahkan bukannya untuk pasangan muda nih ibu-ibu. Jujur di dalam hati yang paling dalam yang usia pernikahannya sudah 10 tahun, 15 tahun masih enggak hancur kalau belajar kita bu. Hancur kalau belajar dengan yang si A sudah tuh si A udah punya bensin. Tidak bisa dijadikan standar kebahagiaan. Kalau kita masuk ayat mengatakan Allah tenang aku terus pendidikan. Nah ini bukan hanya untuk ibu, jika ibu pasti sudah ini mungkin di usia ibu untuk anak-anak. Jadi makanya saking sulitnya cari calon suami di zaman ini. Saya selalu mengatakan kita hidupnya sebagai peluang. Ada jalur peluangnya ada pemimpin untuk suami. Tapi kebanyakan kita tuh mendidik anak tuh musuh kali kekerasan, musuh api kita sama tuh api anak laki ada istri. Musuh beberes istri. Padahal konsep demikian
istrinya. Kalau ingin suami seperti raja, kalau kita sebagai suami ingin seperti raja, maka harus mengalahkan istri. Kalau istri pun ingin seperti ratu, maka harus mengajarkan suami. Gitu ya. Artinya susah sekali mencari calon suami untuk anak-anak putri perempuan ini. Susah sekali sampai saya menjalankan perilakunya. Pas kenalan itu ada psikotes kedua. Sampai itu banyak topeng di zaman ayah di sebelumnya. Sebenarnya pas nikah banyak perilaku yang betul-betul diriwan menurut kasus KDRT tinggi, yang luar begini dalam pikir, gitu banyak sekali dunia. Padahal anak laki-laki itu adalah betul-betul pemimpin. Kan kita selalu berkata bahwa yang memegang kebahagiaan itu istri, betul. Nah, istri memang jantungnya rumah. Kalau jantung tetap tidak beraturan, tidak beraturan di rumah, betul nggak? Kamu ingin capek sedih di rumah, memang harus tidak mampu, tidak beraturan. Tapi bahagia di rumah juga rumah. Bahagia itu seisi rumah. Nah, ketika hal itu tidak terjadi, kenapa Sayyidah Khadijah begitu yakin kepada Nabi Muhammad pada saat itu dalam waktu yang singkat? Karena Sayyidah Khadijah itu riset. Terus bahasanya riset, penelitian ini gitu. Penelitian ini untuk ujung-ujung karena ini tak apa, pokoknya minimal lihat gitu kan. Ada sebelum ayat ini itu yang bercanda boleh dibuka rupiah. Pokoknya di zaman sore itu banyak yang nggak ada nikah, makanya mencarikan istrinya di zaman Rasulullah masih karena ternyata tidak sesuai dari segi fisik ketika pakaian, info dan ketika rupa jauh berbeda. Dan penelitian itu mencari kita penasaran, benar nggak? Kemarin karena COVID-19 itu sampai ada penelitian menunjukkan bahwa laki-laki atau perempuan 70% lebih cantik dibandingkan kalau pakai masker. Nah, bayangkan seorang perempuan pun yang pakai apa? Pakai cadar, karena yang dibuka itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Harus dibuka namanya ruqyah itu bukan ruqyah ruqyah untuk melihat calon istrinya seperti apa. Jika dari segi fisik sudah selesai, sudah saling cocok satu sama lain, maka masuk ke proses setelah nikah baru akad, dan kemudian lima nikah itu sifatnya sunnah. Yang nikah itu sifatnya sunnah, yang nikah itu adalah nah itu untuk anak-anak yang mau malu yang deras. Nah, saudara kali ganti suami orang itu ada perbedaan masalah muka orang suami pandangan laki-laki itu matanya itu lurus ke depan, sedangkan begitu kelihatan. Hasil kalau cari barang itu gak kelihatan. Mana kunci di mana? Apa ini? Terus mana dia di mana? Itu di mana? Itu di mana? Bagaimana? Aku yang mati. Ayah seperti itu. Nama ada suami jadi sampai mata. Dalam artian ada perbedaan kalau istri itu kepinggirnya lebih bergerak, lebih luas secara anatomi. Kalau laki-laki lurusnya lebih jauh tapi ke pinggir kurang jauh. Jadi kalau ibu lihat jauh itu tidak sejauh melihat laki-laki. Makanya kalau lagi berdampingan laki-laki yang lain, laki-laki lagi itu namanya gitu ibunya karena melihat ke pinggir. Makanya kalau jadi navigator pun lagi di motor mata ke sini tapi tangan gini. Anak kalian kayak itu orang juga kalau laki-laki nggak kelihatan. Nah, ya perbedaan itu pun sedikit tapi satu suami pun laki itu sambil orang ini di mana, suami itu
banyak hadis-hadis yang begitu kritis, kata-kata Rasulullah yang kritis tentang itu pada Sayyidah Khadijah, Aisyah, Hafsah dan lain sebagainya, menyampaikan bahwa dia adalah wanita yang sangat baik, dia membantuku ketika orang lain tidak mendukung, dia beriman kepadaku ketika orang lain mendustakanku, dia memberikan ketika orang lain menghalangiku. Suami itu pernah dia hidup tenaga yang tidak persis seperti ini, tapi kritis. Itu pernah di saat misalnya suami ibu, di saat orang lain melihatku karena ada apa-apa dalam diriku, tapi kamu menerima karena apa ada dalam aku. Kenapa? Tanya itu soalnya. Ya Rasulullah, jika sampai aku nanti meninggal, setelah aku meninggal, engkau boleh membongkar kuburan itu dan menggunakan tulang belulangku sebagai jalan jika engkau kesulitan untuk bergerak. Baru saya dapat mendengar kritis semua. Ibu asal kita sama dia. Suamiku ketika beberapa dan dia melihat kepadaku ketika orang lain mendustakanku, ketika orang lain tidak percaya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mempercayakan pertama kali dengan bahwa Rasulullah membawa wahyu. Ketika Rasulullah menerima wahyu di mana di mana Rasulullah pertama kali menerima wahyu itu melihat malaikat Jibril dan sebesar apa, kemudian mengatakan apa, Rasulullah pulang dalam keadaan menggigil. Maka saya katakan sesuatu yang dia mau, tapi jadi rumit. Kata Rasulullah, sering bilang aku, dengan jelasnya mau sampai Rasulullah setelah Rasulullah tenang adalah pilihannya, dan sehingga dia adalah orang pertama yang mempercayai bahwa itu adalah wahyu dari Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Nah, ini saya tahu banyak ada yang media sosial. Suami pulang pelat tersebut seekor tensi ke ayah artos madorong motor karena keluar dari pabrik itu di rumah. Maka cukup berikan air minum dan sebagainya baru berbicara. Masya Allah, seperti itu. Kita jelas dari mana ya? Berproses dalam ini waktu juga di dalam bangun sehingga masuk ini sudah berguna dalam jadi anehnya pelan-pelan saja. Nah intinya saya dan yang paling tertekun membuat Rasulullah sangat tidak pernah bisa melupakan mengikhlaskan melepaskan itu. Rasulullah itu masa berkabungnya lama. Setelah saya meninggal, masa berkabungnya itu lama, bersedihnya. Tapi bukan berarti jadi tinggalan Tuhan, ya. Tapi bersedih hatinya itu
lagi cukup dibandingkan dengan ketika bersamaan dengan istri-istri yang lain. Bahkan ketika sudah menikah dengan Sayyidah Aisyah pun seringkali berbuat baik pada keluarga Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah begitu cemburu dia betul-betul marah gitu. Kenapa sih kamu rasa bulan? Kenapa sih kamu itu selalu selalu memuji Khadijah karena dia sudah meninggal? Nah, sampai begitu sampai marahnya gitu ya. Lalu dia tapi kenapa Rasulullah sampai begitu mencintai Sayyidah Khadijah? Karena dia salah satunya lagi dia memberi harta ketika orang lain menghalangimu. Sebelum menikah Sayyidah Khadijah terkenal dengan apa? Bisniswoman. Jadi dia bahasanya. Jadi itu bahwa perempuan itu boleh bekerja, ibu boleh berdagang, ibu boleh berniaga selama ada 3 syarat yang tidak boleh ibu abaikan. Syarat pertama harus izin suami, syarat yang kedua tempat kerja yang harus yang tidak berkholwat antara laki-laki dan perempuan berduaan saja, dan memang kita tidak meninggalkan kewajiban lainnya di rumah. Dalam artian ibu ketika kajian, setiap kajian, sore kajian, pengen nyamuk terus, nah kajiannya bisa jadi beli buka aljabar, beli radio, beli buka Trans Studio, beli main, terus beli radio, di rumah belum siap apa-apa, akhirnya suami bendung. Nah, hati-hati jangan sampai perjalanan tidak membawa berkah di kondisi demikian. Meskipun sekali lagi urusan domestik bukan tugas istri saja, tapi setidaknya kalau sudah ada di memorandumnya, di peraturannya, di kesepakatannya bahwa ini bagian dari istri, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan ini bagian suami sebenarnya sampai apa bu? Sayyidah Khadijah saking saudagar saya laki ya kaya, saking kayanya bisnisnya pun merambahkan bukan hanya di kota Makkah atau Madinah, tapi ke wilayah Syria, Syam dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah menikah dengan Rasulullah, habislah hartanya hingga pernah mengasingkan diri tinggal di bukit di gunung yang sampai kulit badannya itu tinggal tulang sama kulit. Terus ayahnya dia begitu pas sebelum nikah, terus nikah jadi langsung kita tidak boleh menyepelekan satu yang demikian. Kalau kita menyepelekan perempuan yang bertahan di tengah ekonomi, tapi karena keimanan dia bertahan, karena kepercayaan pada Allah kepada suami dia bertahan, dan kita menandakan mereka sama dengan kita menyepelekan perjuangan Sayyidah Khadijah. Sampai itu aslinya itu bukan keluar air susu ini, keluar apa? Keluar tapi tidak makan, gitu ya. Saya kan Rasulullah tidak makan berapa hari, berpuasa dan lain sebagainya. Jadi kalau ada dalam kondisi ekonomi bercerai boleh, Rasulullah membolehkan. Kalau tidak buat, tidak dinafkahi, jangan menunggu berapa bulan, sehari aja tidak dinafkahi, itu suami berdosa. Tapi begitu mulia ketika istri juga bertahan, karena tidak ada ujangan makan. Tersebut ayat ujangan makan. Ayat kalau orang tuanya ada ujangan makan. Kalau orang tuanya Pak SBY, kalau orang tuanya yang begitu makan, nanti dulu-dulu bisa makan sebagainya. Nah, gaji suami kita sebulan
penghasilan uang jajan berapa sebulan itu? Uang jajan berapa sebulan itu? Nah, kalau orang bekerja demikian dan lagi sudah demikian. Nah, tapi pada dasarnya tidak ada namanya berjalan makan. Mesti makan itu setelah menikah karena ada berkah dari istrinya juga. Tapi syaratnya agar makan setelah menikah syaratnya satu apa? Tidak salah memilih pasangan. Nah, kalau salah memilih pasangan ya demikian. Direcokan ya, kita tidak boleh menyepelekan karena jadi ujian dulu saat ini ekonomi. Tapi kalau mengisah istri doa istri yang terus menerus, maka bisa jadi itu yang mengatakan suatu keberkahan rezekinya, berhasil rezekinya dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ini yang paling penting juga agar kita malah berkah dari Sayyidah Khadijah. Tapi kalau kita tidak seperti itu Sayyidah Khadijah, kita tetap semangat, gitu ya. Aku tidak pernah mendapatkan kenyamanan dalam hidupku kecuali dari Sayyidah Khadijah. Nah, ibu memberikan kenyamanan untuk suami ibu. Suami kalau suami senang di rumah atau di luar rumah? Ayo, suami senang di dalam rumah atau di luar rumah? Kalau suami senang di rumah berarti ya, kalau suami musuh-musuh, suami musuh itu menghilangkan stres. Istrinya ini, nah, dalam hadis ini jelaskan bahwa selain karena kerukunan Sayyidah Khadijah, kedermawanan, kekayaan Rasulullah, kekayaan kedermawanan, keluasan dari Sayyidah Khadijah juga ada dalam Sayyidah Khadijah memberikan kenyamanan. Sampai suami ibu mencari kenyamanan di luar. Alhamdulillah ini dan karena apa bu? Kalau suami tidak menjaga pandangan yang di luar itu akan terlihat rumah anaknya dibandingkan dengan istri. Makanya pada saat di luar paling asal gambar dari antara itu harus terus rumahnya adalah rumah Bismillahirrahmanirrahim. Suami ini mudah-mudahan dilindungi dari hal demikian. Bahkan ayat kita hadisnya, suami melihat yang haram di luar buru-buru pulang karena di luar saat di rumah sama itu bentuknya nah jadi jangan menyepelekan suami ini mau capek di luar tapi tiba-tiba pas pulang jima capek itu kan kita sudah gampang capek ada mama capek ini sudah itu. Nah jangan bisa jadi kenapa suaminya karena di luar telah melihat hal yang tidak halal tapi suami tertarik, maka suami masih memiliki Allah. Maka istri untuk cek, untuk buka dari X, untuk melakukan open BO dan lain sebagainya atau tidak meninggal. Soalnya yang paling ini sudah tapi saya mengatakan bedanya dari istrinya, bukan dari suaminya. Istrinya suami open BO dan sebagainya dan itu sudah open BO itu memang kedua. Siapa yang pada ini? Karena di dalam psikologi itu kemudian laki-laki itu karena semua itu kemudian
kamu capek-capek ini udah semua. Nah, ibu sambil bisa berkali tuh. Sekali. Sekali sambil jima. Ini kalau saya akan menyampaikan hadis. Saya akan karena ini kenapa? Kalau berilmi paling jodoh seorang muslimin dan muslimah. Berapa kali itu? Sekali, sekali, berapa kali itu? Seminggu? 2 minggu sekali. Nanti saya jelaskannya secara hukum Islam juga secara psikologis. Silakan. Seminggu berapa kali itu? Nah, ini yang begini. Pertama itu adalah ibarat ibu makan. Ibu perlu dimakan secara lahir. Bisa nggak secara lahir mengurangi? Ibu mau menjadi kurang ya? Harapan terus tuh. Nah, wasilah suami tentu itu datangnya dari Allah, gitu ya. Dan suami itu adalah kebutuhan yang utama. Kalau kata saya ini disampaikan sunnahnya itu seminggu 3 kali. Iya, sebulan 2 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau keriting suaminya. Itu suami seringkali tengah yang tidak senonoh karena kebutuhannya tidak tersalurkan. Dan kenapa laki-laki banyak yang memiliki penyakit kanker prostat? Nah, salah satunya karena tidak tersalurkan. Salah satu alasan. Jadi terlalu sering pun itu tidak baik untuk kesehatan, dan jarang pun itu masalah keriting. Kalau kata Aisyah itu maksimal 2 minggu. Maksimal 2 minggu. Kalau lebih dari itu makanya ini untuk yang LDR perlu disiasati gitu ya. Perlu disiasati bagaimana, dan memang sunnahnya itu idealnya tuh dihindari LDR itu. Dihindari gitu ya LDR tersebut, bahwa intinya itu kenyamanan untuk seorang suami. Jadi misalnya merasa ketika ibu mau ke suami bucin ke ibu, diragukan ke ibu, maka rajakan suami. Ya, jadi jangan hanya yang diragukan, tapi juga merajakan suami. Itu poinnya ya. Nah, harapannya tadi bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ila lahdi, dari mulai buaya hingga ke ibu tenang di sini di sekolah kamu menuntut ilmu itu terus berkembang. Ibu itu tidak itu semua itu harus dicas, harus dicas. Apa yang itu orang malu?
Tapi kalau memakai parfum itu untuk suami bukan sebaliknya, beras. Nah, saya tanya, ini pakai parfum di dunia atau keluar? Hukum parfum mana? Hukum parfum apa? Sumali. Hukum parfum apa? Kalau dibilang makruh, hukum parfum apa? Sunnah, makruh, satu lagi. Ayo. Di dalam redaksi hadis ini dijelaskan bahwa orang yang memakai parfum untuk menggoda laki-laki itu sama dengan pelacur. Tapi ibu harus lihat asbabulurnya. Asbabulurnya itu sebab turunnya hadis tersebut. Kenapa turun hadis tersebut? Kenapa turun ayat tersebut? Karena saat itu masa awal-awal masa zaman jahiliyah itu gimana? Tapi nanti dari sekarang itu zaman jahiliyah soal sini gitu ya, banyak mabuk anak mematung dan sebagainya zaman jahiliyah. Jadi zaman Rasulullah SAW dari itu parfum pada dasarnya dia digunakan untuk menggoda laki-laki itu haram. Tapi parfum untuk apa? Parfum bisa jadi wajib loh untuk kita yang bau kerek. Untuk yang mungkin bisa jadi wajib, bukan sunnah. Wajib, karena kalau misalnya nggak pakai parfum itu mengganggu kenyamanan kedaulatan. Terus bisa jadi wajib. Kita keluar memakai parfum. Bahkan kalau laki-laki mau sholat Jumat sunnah pakai wangian. Kadang malam ketika bersilaturahmi di pantai, nah ibu-ibu tuh bisa jadi hukumnya sunnah saja, asal tidak berlebihan. Sunnah biar nyaman berdekatan dengan orang lain sunnah. Ada yang wajib ibu lalu-lalunya untuk itu wajib. Untuk melarang itu bisa jadi orang untuk pakainya itu menyadari diri. Terus bisa jadi. Tapi kalau ibunya pakai parfum mukaan atau jumekan, mukaan dulu aku sulit sama laki-laki itu, wah haram hukumnya. Ya, haram hukumnya ibu menggunakan parfumnya. Jadi hukumnya itu bisa berbeda-beda, tapi di dalam hadis itu menjelaskan haramnya parfum digunakan untuk menggoda orang lain. Artinya urusan fisik dan lain sebagainya itu harus disiasati agar bagaimana kita memberikan kenyamanan untuk diri kita, juga untuk orang sekitar kita. Kemudian terkait status, ini sudah ada contoh kalau saya yang pun menikahnya sudah berapa kali berarti 3 kali. Jadi jika ibu jangan berkecil hati sudah menikah yang kedua kali, menikah yang kedua kali, menikah yang ketiga kali itu tidak apa. Kita salah berpikir, kenapa mau menikah suami itu menikah dulu, saya itu. Karena kita berpikirnya di dunia kalau kita sudah menikah mau menikah suami, terus jadi nanti itu seorang diri yang satu mana ada. Terus beda mau menikah suami itu juga dari siapa itu kalau dia pernah di dunia. Nah, satu menikah terus suami ada bisa pembantu itu. Adalah artinya kita sudah beda alam dengan
Sayyidah Khadijah berasal dari keluarga terhormat dan kaya raya di Mekah. Beliau adalah seorang janda yang memiliki perusahaan dagang besar yang mengelola perdagangan antara Mekah dan negeri yang tetangga termasuk Syam ataupun Suriah, termasuk Suriah dan lain sebagainya. Dalam artian ini dari salah satu dari perempuan yang berkiprah seperti Sayyidah Aisyah yang beliau adalah seorang guru. Murid Sayyidah Aisyah itu 77 laki-laki dan 80 perempuan. Ibu tahu tak ini sebelumnya? Murid Sayyidah Aisyah itu sahabat-sahabat yang belajar dengan Sayyidah itu kebanyakan laki-laki. Ini adalah dalil bahwa laki-laki dan perempuan boleh berinteraksi, tapi sewajarnya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh menggoda, tidak boleh mengeluarkan suara yang menggesa-gesa pada lawan jenis dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ibu boleh berkomunikasi, boleh berniaga, boleh apapun selama itu dalam bahasa tertentu. Apalagi kalau di rumah ada yang sampai insomnia. Ampun, saya sudah gak tidur selama 2 bulan. Tidurnya gak benar. Kenapa? Selain karena pikiran, saya itu gak punya kegiatan. Jadi itu ayat itu turun. Jadi itu ngantuk. Ibarat kita makan itu memang kalau tidur memang kalau capek. Kalau saya juga lelah, saya diam di rumahku. Saya tidak berkegiatan apapun, jadi saya gak lelah, jadi itu tentu. Maka saya menyarankan berdatang ke kajian, beri lagi itu salah satu. Ini harus aktif, bukan hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kamu kerja rumah tangga capek, ya boleh sekarang intinya berbeda-beda situasi dan kondisi tergantung dengan kemampuan kita. Dan salah satu alasan sudah tidur itu saya lakukan karena pikirannya gak terlalu dimakan, betul gak? Fisiknya gak terlalu dimakan maksimal, yang pasti gak capek pas malam waktunya istirahat. Yang gimana pikirannya gak terlalu capek, gak dipakai mikir, gak terlalu ya manusia lagi yang berpikir. Aku ada karena aku berpikir. Jadi akhirnya tidurnya betul-betul istirahat. Ini gak mimpi, gitu. Tapi ini fisik gak capek, pikiran gak capek. Yang malam-malam melesat. Jadi baterainya itu masih full, gitu ya. Masih tidak bisa satu alasannya. Dan Sayyidah Khadijah adalah salah satu contoh perempuan yang aktif. Tidak hanya dia saja, dia pernah jauh sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah wanita pertama yang beriman kepada Nabi. Kemudian ketika beberapa orang lagi dari Sayyidah Khadijah yang memberikan ketenangan dan rumah nasional yang luar biasa. Beliau adalah orang pertama yang meyakinkan bahwa beliau bukan orang gila. Rasulullah ketika mendapat wahyu itu memang dikenal dengan orang gila, Majnun, ya, Majnun orang gila yang wahyu itu ada sebagai kemudian sampai semua nabi itu ketika mendapat wahyu ya yang percaya, nggak dipercaya ada yang berberapa ribuan tahun, tapi pengikutnya masih sedikit kayak Nabi Nuh alaihissalam akhirnya pada akhirnya dibinasakan lewat banjir tersebut. Jangan
mengabulkan permintaanmu, aku tidak bisa mendoakan kepada Allah karena simpan doaku untuk umatku. Bayangkan itu. Makanya aku galau, aku sedih, aku ingat ibu ketika merasa tidak ada orang yang mencintai ibu, suami ibu membanggakan ibu, ibu merasa tidak berharga. Ada Rasulullah SAW yang sudah pasti sayang kepada ibu, tinggal kita sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa dalam sholat itu ada sholawat? Kenapa? Sholawat kita ya berapa kali sholawat? Terlalu itu pada Sayyidina, berarti Sayyidina sekian. Tapi bersama ini kepada Nabi Muhammad itu benar-benar menjadi bentuk kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Namun masalahnya di dalam itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Bukan hanya iman, bukan hanya Islam, tapi harus ihsan, dan Islam itu yang terbaik yaitu akhlak. Jadi kalau ibu tahajud tiap hari, ibu juga tiap hari tapi akhlak. Dan dosanya perempuan itu kebanyakan dari apa? Kalau laki-laki dari mata, kalau perempuan dari apa? Mulutnya, lisannya, ya kadang-kadang seringkali menyakiti orang. Iya ya. Itu makanya amalan kita bisa sampai lutut kalau kita bergibah. Saking bahayanya juga. Oke, itu mungkin ya guys, ibrah untuk kita semua dari mulai sehingga kami berdoa awal bulan bertemu menikah perjalanan dakwah yang luar biasa. Bagaimana saja kami yang begitu mendukung support orang beriman yang pertama, orang yang menjadi mudah-mudahan kita bisa meniru meskipun tidak persis keimanan kita jauh, bukan kita sayang jadi kalau begitu insya Allah ya keimanan saya jauh dari saya Khadijah setelah itu kembali belakang tapi kita harus terus berusaha menggali hijrah, menggunakan semua potensi kita, sumber daya yang kita miliki yang tujuannya untuk surga, bukan untuk manusia. Kita beribadah bukan untuk suami, bukan untuk anak, bukan untuk tetangga, tapi karena Allah. Terakhir dari saya bahwa setiap wanita memiliki keunikan yang tidak bisa digantikan. Mungkin kita tidak memiliki harta sebanyak Sayyidah Khadijah, kita pun tidak selembut Sayyidah Khadijah, mereka kadang-kadang mencemprenglah gitu, mahal dan lain sebagainya. Dan tidak pula selembut beliau, tetapi kita memiliki kekuatan yang sama, yaitu kita bisa memberikan cinta, dukungan dan pengorbanan tanpa khususnya pada suami kita, pada anak-anak kita, juga pada calon keluarga sekitar. Tong sebaliknya bagi peratur ada laki sehingga macam. Dan bukan diri kita, saya ulangi, dan bukan diri kita, kita berperilaku baik suami bukan untuk suami untuk diri kita, tapi dari sisi lain untuk tidak ada yang untuk juga tanpa bisa sabar sebentar lagi kita akan bertemu di telaga Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Oke, kalau mendidik anak ada yang namanya properti therapy. Saya di sesi therapy sekali-kali menjelaskan berikutnya nanti di bawah juga ada dalam kita judulnya kecerdasan, memantik kecerdasan emosional pada anak, dan itu sesuai dengan sunnah Rasul. Bahkan dalam buku saya yang menjadi
dibahas juga bagaimana memiliki Rasulullah pada putrinya Sayyidah Fatimah. Dari mulai Rasulullah itu di zaman dulu itu seringkali bermain pada anak-anak itu menggunakan lidah, kemudian bahkan ketika Sayyidah Fatimah sudah menikah, Rasulullah masih menolongnya. Ada hadis yang tidak boleh ada yang membuka pintu ketika putri akan datang selain Aziz. Nah itu adalah bentuk keberhasilan kalau kelihatan attachment kedekatan antara Rasul dengan putri yang mengajarkan bahwa ada sesuatu yang di dalam keluarga. Makanya Indonesia ini mempertimbangkan adalah sebuah kekurangan sosok ayah. Padahal itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah begitu dekat Rasulullah dengan putri-putrinya. Nah, saking dekatnya hingga ada riwayat ketika Sayyidah Fatimah akan poligami. Kita tidak berbicara kalau pas anak-anaknya ya, pas masih putri tidak jauh berbeda dan ini menjadi teladan untuk kita di dalam pernikahan banyak belajarnya bagaimana bermain apa, bahkan zaman dulu ada yang namanya seperti boneka gitu, bermain boneka dan sebagainya pada anak perempuan tidak dekat. Hasilnya langsung di usia putra putrinya seperti apa dan kalian seperti apa gitu kan. Kita melihat hasil itu bisa melihat proses juga ketika kita nanti dengan anak-anak di usia dewasa. Banyak anak yang pernah bermusuhan dengan orang tua mereka, malah menghormati dan pada orang tuanya adalah sesuatu tidak sama sekali. Ketika saya Fatimah akan dipoligami oleh Sayyidina Ali, saya itu udah tahu dulu. Ketika akan dipoligami, ketika Sayyidina Ali menyampaikan akan menikahi putri dari musuh Allah. Ya, putri dari musuh Allah, musuh Rasulullah, maka Rasulullah naik hitam, langsung naik mimbar dan menyampaikan, aku tidak ridho jika putriku dimadu. Pertama, karena tidak ada yang boleh menyakiti putriku. Ketika ada yang menyakiti putriku sama dengan menyakiti aku. Ketika ada yang menyenangkan putriku sama dengan menyenangkan aku. Dan kemudian poinnya adalah selain itu karena yang ingin dinikahi oleh Sayyidina Ali adalah putri dari musuh Allah. Intinya saking cintanya Rasulullah pada Sayyidah Fatimah sampai langsung pada putri-putri yang lain, meskipun memang dipisahkannya riwayatnya banyak pada Sayyidah Fatimah. Nah, cara beliau memilih ya tidak mendadak. Dan cara beliau memilih tidak mendadak. Jadi tidak mungkin. Jadi anaknya itu, putrinya itu tidak mencintai karena beliau Rasulullah, tapi karena beliau seorang ayah. Kalau kata ucapan saya begini, kamu di luar sebagai ustaz, tapi di rumah kamu sebagai ayah. Kamu mungkin bisa datang ke rumah atau dipanggil ustaz, tapi ayah benar-benar seperti ayah. Sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin umat Nabi Islam, seorang gerakan politik, gerakan sosial, gerakan bisnis dan lain sebagainya pemimpin, tapi di rumah beliau adalah seorang ayah. Kita pun sama. Di luar seperti apa, di rumah adalah seorang ibu. Gitu ya. Itu mungkin sedikitnya karena kalau nanti boleh bahas urusannya. Oke, ada lagi? Sudah cukup kayaknya. Tadi kan mulainya jam 10 kurang. Mulainya jam 10 kurang, tapi kita bisa jam lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya itu saja. Terima kasih atas perhatian yang ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, baik lahir dan juga batin. Mohon maaf jadi pertemuan kali ini, silaturahmi kali ini ada kata Allah yang berkenan di hati. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah, melakukan dosa dan media. Saya mengikuti pernyataan dari Ustaz Zahari Ma'arifus yang mengatakan bahwa ketika kamu
Jadi seorang ibu maka minta berkah Sayyidah Khadijah agar kamu sampai ke Sayyidah Khadijah Allah membimbing untuk kita mampu ada dalam hidup kita. Tidak perlu sempurna seperti beliau, tetapi yang penting kita terus berusaha. Kita saja mengatakan memulai orang yang sulit diulangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah yang memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk penutup kita ajarkan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa akhir masa. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi.